Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Jen Angelika dengan NIM 2538024041. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas bab 2 dari buku Sosiologi Hukum oleh Profesor Fitriatus Solihah tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. A. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu 1. Aliran positif. Aliran ini membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains dan kebijaksanaan atau polisi dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable facts. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme adalah 1. Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua adalah pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan atau representation. Dengan demikian, pengetahuan yang benar atau ilmiah, empiris, dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat, itulah yang dikatakan positivisme sebagai pemikiran sosiologi awal. Yang kedua adalah aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. B. Peletak-peletak di dasar sosiologi hukum di Eropa. 1. Durkheim. Dalam karyanya Division du Travail Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan adalah hukum. Menurut Durkheim, kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakan sendiri kesetiakawanan. Kontrak atau kesetiakawanan yang membatasi dan suatu kesetiakawanan yang lebih erat dan lebih positif yang boleh dianggap sebagai kesetiakawanan karena saling memasuki dan atau setengah peleburan. Durkheim melihat identitas atau persamaan di sana ada berbagai kombinasi. Hukum kerjasama boleh jadi bersifat represif dan bersangsikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan yang bersyarat. Hukum mengenai perusahaan-perusahaan dagang dan pabrik-pabrik dewasa ini. Namun, terdapat pengabaian setelah ia meninggal dunia. Revue Metaphysique 1930. Adapun pengabaian analisis permasalahan itu antara lain: 1. Pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyeluruh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. Kedua adalah Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum, menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi, dan kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawahkan kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dua adalah Duguid, Levy, dan Haurio. Tiga peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis, Leon Duguid,
meninggal pada tahun 1983. Emmanuel Levy dan Maurice Hariot meninggal 1930. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Hariot lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalis dalam orientasinya, sedang Levy cenderung kepada subjektivismenya yang sangat idealistis. Leon Duguid tidak begitu mengindahkan bahasan sosiologi hukum itu sendiri, melainkan lebih mementingkan penggunaannya dalam ilmu hukum, yakni teknis sebagai seni dari sistematisasi hukum yang benar-benar berlaku khususnya hukum konstitusional. 3. Max Weber dan Eugen Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial. Menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Sedangkan Ehrlich membuktikan kenyataan bahwa jikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum yang integral yang mentranssendikan semua skema dalil hukum bersifat abstrak atau aturan-aturan mengenai persengketaan. 4. Holmes. Hakim Holmes adalah seorang sahabat karib dari filosof besar Amerika, William James. Holmes sudah memberi isyarat yang disebut dengan tepatnya oleh Profesor Aronson, revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika. Holmes menekankan perlunya bagi sarjana hukum untuk yang berkaitan dengan pekerjaannya memberikan perhatian kepada penelaahan yang objektif dan empiris dari kenyataan sosial yang aktual, sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu sosial khususnya sosiologi. 5. Roscoe Pound, sosiologi hukum di Amerika Serikat telah menemukan ketelitian yang sangat terperinci dan meluas. Berkat penemuan ilmiah Roscoe Pound, pakar tiada tandingnya dari mazhab ilmu hukum sosiologis yang jurisprudensi pun lebih mengutamakan tujuan-tujuan praktis, yaitu antara lain: A. Menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, dan karenanya lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada isi abstraknya. B. Mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. C. Menciptakan efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan dan memberi tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi. D. Studi sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. E. Membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap petunjuk-petunjuk ke arah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya terutama sekali sebagai bentuk-bentuk yang tidak dapat dirubah. F. Akhirnya tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan ialah agar lebih efektifnya usaha untuk mencapai maksud-maksud. 6. Benjamin Cardoso. Sosiologi hukum Hakim Cardoso ini bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual dengan menutup jurang antara teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidup dewasa ini. Karya pertamanya yang diberi judul The Nature of Judicial Process 1921, edisi ke-8 1932.
bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketidaktetapan yang semakin bertambah oleh keputusan pengadilan adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan melainkan penciptaan. Penciptaan yang diperhebat oleh situasi sesungguhnya dari kehidupan hukum. Situasi ini terdiri atas kenyataan bahwa untuk setiap tendensi, kelihatannya orang harus mencari tendensi lawan, dan bagi setiap peraturan harus dicarikan pelawannya pula. C. Realisme hukum dan selanjutnya, mazhab realisme hukum dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti K.M. Llewellyn dan Thurman Arnold. Aliran ini muncul sebagai kritik keras terhadap sosiologikal jurisprudence yang dianggap terlalu mengutamakan tujuan moral dan nilai-nilai abstrak. Para legal realis berpendapat bahwa hukum bukan teori atau aturan di buku, tapi apa yang benar-benar dilakukan oleh pengadilan, polisi, dan aparat hukum atau law in action. Hukum harus dinilai berdasarkan fakta dan pengalaman nyata atau empiris, bukan konsep moral atau filosofis. Pendapat K.M. Llewellyn, hukum adalah perilaku nyata para penegak hukum maupun masyarakat biasa. Masyarakat berubah lebih cepat daripada hukum sehingga hukum perlu terus dievaluasi agar tetap sesuai dengan kondisi masyarakat. Namun, pandangannya menghilangkan A. Nilai keadilan dalam hukum. B. Kemampuan hukum menembus makna sosial yang lebih dalam. Pendapat Thurman Arnold. Kehidupan sosial selalu berkaitan dengan simbol kepercayaan dan ilusi. Simbol hukum sering menjadi penghalang bila dianggap sakral berlebihan. Arnold ingin hukum dikaji sebagai bagian dari simbol sosial agar masyarakat tidak terjebak dalam pemikiran dogmatis. D. Beberapa mazhab dewasa ini. Di Prancis, studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dengan serikat-serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Maximo Dori, dalam buku-bukunya yang sekarang menjadi klasik, Le Code Civil et le Droit Nouveau 1906, La Coutume Ouvrière 2 jilid 1931, Les tendances du pouvoir de la liberté en France au exil 1937 menyumbangkan suatu contoh untuk jenis studi ini yang hanya berdasarkan pengamatan deskriptif dari corak-corak ragam empiris dan dibebaskan dari segala tuntutan dan kecenderungan yang dogmatis. Penulis-penulis lainnya mengikuti tipe penyelidikan yang sama. Di antara mereka ialah Crête, La vie du Troit et Motions de Lis 1914 dan terutama sekali Gaston Morin, La révolte des faits contre le Code 1920 dan Loy et al. Contract, La décadence de leur souveraineté 1927. Analisis sistematis masalah-masalah sosiologi sukma manusia, terutama sekali di bawah aspek mikrososiologi serta tipologi. Hukum pengelompokan mengilhami karya-karya penulis ini di negara-negara Anglo-Saxon. Perkembangan teori pluralistis dalam ilmu politik sejajar dengan aliran yang lebih baru dari sosiologi hukum di Prancis. Dirumuskan untuk pertama kalinya oleh G.D.H. Cole, Social Theory 1920 dan Harold J. Lasky,
Authority in the Modern State 1919 dan juga J.A. Hobson The Guild and the State 1918. Aliran ini menarik perhatian terutama sekali karena pertaliannya dengan sosialisme gilda. Pluralisme politik dinyatakan sangat terperinci sekali dalam Lasky A Grammar of Politics 1926 dan ada beberapa penganutnya di Amerika Serikat. W.F. Shepard Political Science dalam H.E. Barnes History and Prospect of Social Science dan dilanjutkan oleh Mary P. Follett The New State 1918, Creative Experience 1924, tetapi aliran ini memusatkan usaha-usahanya khusus kepada masalah-masalah teleologis dan praktis tentang reorganisasi negara dan masyarakat dewasa ini di atas dasar perseimbangan baru dari kelompok-kelompok. Dalam sosiologi hukum di Jerman, Hugo Sinzheimer The Tag der Rechtssoziologie 1935 didahului dengan berbagai kerja persiapan yang penting oleh penulis yang sama tentang hukum perburuhan, khususnya Die Sozialis Selbstbestimmung in Recht 1916 dan Sociologische Methode in der Privater Wissenschaft 1909. Sinzheimer yang mendasarkan pendapatnya serentak atas Gierke, Ehrlich, dan Weber mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarkisasi dari berbagai bagian sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara A. Sosiologi hukum deskriptif, B. Sosiologi hukum kritis, C. Sosiologi hukum genetis, dan D. Sosiologi hukum teoritis. 1. Di Prancis, perkembangan sosiologi hukum fokus pada kajian perbedaan hukum serikat dagang dengan hukum negara. Penelitian bersifat empiris dan deskriptif, tidak dogmatis. Tokoh-tokoh penting, Maxime Leroy Creed, Gaston Morin, mereka meneliti hubungan antara realitas sosial dan masyarakat hukum di masyarakat. 2. Negara Anglo-Saxon, Inggris, Amerika. Pendekatannya berkembang bersama pluralisme politik dan konsep sosialis. Tokoh-tokoh ada G.D.H. Cole, Harold G. Lasky, J.A. Hobson, Mary P. Follett, W.F. Shepard. Fokus utamanya mencari keseimbangan kekuasaan antara kelompok masyarakat, reorganisasi negara secara lebih demokratis dan sosial. 3. Di Jerman, Hugo Sinzheimer menawarkan struktur kajian sosiologi hukum yang lebih sistematis, dibagi menjadi A. Sosiologi hukum deskriptif, yaitu mengumpulkan fakta kehidupan hukum. B. Sosiologi hukum kritis, mengkaji penerapan norma dalam masyarakat. C. Sosiologi hukum genetis, menelusuri perubahan hukum sepanjang waktu. D. Sosiologi hukum teoritis, menganalisis pengaruh sosial budaya dalam pembentukan hukum. Struktur ini menunjukkan hubungan berjenjang antara setiap cabang sosiologi hukum. 4. Karl Renner, Austria, meneliti fungsi sosial hukum perdata di masyarakat kapitalis, mengkritik hukum yang kaku dan tidak menyesuaikan perubahan sosial, berkaitan dengan pemikiran Marxistis, tetapi semakin jauh dari paham naturalisme dan realisme hukum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila jika saya ada salah kata, terutama dalam menyebutkan nama-nama tokoh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.